Kecerdasan. Banyak orang beranggapan bahwa cerdas itu memiliki arti pintar dan dinilai melalui nilai sekolah yang bagus atau hasil tes IQ yang tinggi. Hal ini membuat persepsi kecerdasan menjadi sempit. Padahal nilai bagus dan IQ yang tinggi tidak menjadi tolak ukur bagi kesuksesan anak di masa depan. Potensi kecerdasan tidak hanya dilihat dari seberapa mampu anak mengerjakan soal-soal di sekolah atau seberapa paham anak dengan matematika. Karena itu hanya salah satu dari beberapa potensi. Sedangkan kecerdasan sendiri terdiri dari 9 jenis kecerdasan atau yang disebut juga dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk meliputi kecerdasan linguistik. Merupakan kecerdasan dalam mengolah kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Bagi yang memiliki kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap bunyi atau bahasa. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang umumnya dimiliki penulis, penyair, pengacara, penerjemah, dan pembawa acara. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, membuat tulisan, melatih kemampuan untuk berdiskusi, bercerita atau berpidato, dan berdebat. Kecerdasan logika, matematika. Kecerdasan ini berhubungan dengan masalah matematis, mengelola angka dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik, serta kemampuan untuk mengantisipasi. Orang yang memiliki kemampuan ini juga memiliki keteraturan, berkonsep, dan pola numerik serta pandangan hidup yang selalu rasional. Profesi ilmuwan, akuntan, dan ahli statistik adalah profesi yang umumnya digeluti oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan logika matematik ini. Aktivitas yang merangsang kecerdasan ini seperti melakukan permainan logika matematika dan mengasah kemampuan dalam berpikir sebab akibat. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk berpikir dalam gambar, serta kemampuan untuk menciptakan berbagai macam aspek dunia visual spasial. Orang yang memiliki kecerdasan ini mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual spasial dan kemampuan menggambar sesuatu dengan hidup seperti melukis, membuat sketsa secara jelas, dan mampu membaca peta. Pelukis, pilot, desainer, dan pematung merupakan ciri orang yang memiliki kecerdasan ini. Memperkenalkan karya seni terkenal, mengajak untuk membuat karya sendiri merupakan hal yang dapat mengasah kemampuan dalam kecerdasan ini. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk menangani berbagai bentuk musik dengan cara membedakan, mengubah, mengekspresi, menghargai, dan menciptakan irama serta melodi yang indah. Banyak di antara kita yang memiliki kecerdasan musik ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan musikal dimiliki antara lain oleh komposer, pencipta lagu, penyanyi, dan kritikus musik. Untuk memaksimalkan kecerdasan ini dapat melalui kegiatan yang mengasah kemampuan seni musik, baik menyanyi ataupun memainkan alat musik, dan mengajak berpartisipasi dalam kegiatan. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini mencakup bakat atau kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresi ide dan perasaan. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang tinggi untuk mengandalkan gerak tubuh seperti atlet, penari, pelaku pantomim, dan aktor. Dengan mengajak berolahraga dan ikut komunitas tari, merupakan hal yang dapat merangsang kecerdasan agar lebih optimal. Kecerdasan interpersonal atau kecerdasan antar pribadi merupakan kemampuan untuk memahami dan kerjasama dengan orang lain. Kecerdasan ini menuntut kemampuan untuk tanggap dan berempati terhadap suasana hati. Seseorang yang mempunyai kecerdasan interpersonal mempunyai belas kasih, kemampuan empati, dan tanggung jawab yang umumnya dimiliki oleh guru, negosiator, pekerja sosial, dan juru runding. Dengan mengajak remaja untuk aktif di organisasi, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dapat mengasah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan dalam diri sendiri adalah kemampuan dalam memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Mereka yang memiliki kecerdasan ini dapat memilah-milah berbagai emosi kemudian mengelompokkannya, mengungkapkan dalam bentuk simbol. Mereka juga mandiri, terfokus pada tujuan dan disiplin. Dengan membuat catatan harian, memberikan kesempatan untuk saling mengungkapkan perasaan dan pikiran, merupakan beberapa cara untuk mengasah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan. Kecerdasan seseorang yang memiliki kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, serta memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuannya secara produktif. Profesi dokter hewan, ahli botani, dan petugas kehutanan adalah profesi yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kecerdasan ini. Memperkenalkan benda-benda alam yang ada di sekitar seperti flora dan fauna,
Lalu melakukan kegiatan berkebun dan memelihara binatang adalah kegiatan yang dapat merangsang kecerdasan naturalis ini. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang menyangkut kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi atau keberadaan manusia. Kecerdasan ini banyak terdapat pada profesi filsuf. Namun tidak menutup kemungkinan kecerdasan ini dapat dimiliki oleh orang yang memiliki kecerdasan lain. Untuk merangsang dan mengasah kemampuan ini, dapat dengan mengikuti secara aktif organisasi pemuda keagamaan atau mengajak untuk menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah. Untuk mengenali kecerdasan apa yang dimiliki oleh remaja, dapat dilakukan dengan mengikuti serangkaian tes pada kartu kecerdasan majemuk dengan memberikan skor pada kelompok pertanyaan dengan menjawab sangat tidak sesuai, tidak terlalu sesuai, sesuai atau sangat sesuai. Skor terbanyak mengarahkan kecenderungan remaja pada salah satu kecerdasan dalam kecerdasan majemuk. Kenalilah kecerdasan majemuk pada remaja karena akan berdampak positif untuk memperoleh sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dan persaingan dunia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.